yakni sambutan dari Pondok Pesantren Kurotayun yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam Fadil Hadi Al-Hafiz. Falaihi falyatafaddal mashkurun ma'jurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya udah mulai siang, jadi semangatnya udah mulai mereda ya. Jadi kita sekali lagi kita ulang, kita doain semoga yang jawab salamnya paling kencang, doanya dikabulin paling kencang sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidki wal wafa amma ba'du. Faya hadratal muhtaramun wa bil khususil khusus Raisul Muassasah Ummi Kulsum Kiai Al-Haj Al-Ustadz Zainul Muttaqin SAMPD mata'ana Allah bituli hayatihim wa nafa'ana Allah bi'ilmihim, dan kepada Al-Ustazah Hajah Dr. Korini SPD selaku Direktur Pendidikan dan Kesehatan Yayasan Ummi Kulsum mata'ana Allah bituli hayatiha wa nafa'ana Allah bi'ilmiha insyaallah. Dan teruntuk para tamu-tamu undangan tadi yang sudah menyampaikan sambutannya, Bapak Haji Sabta Udiono selaku Kasih PD Pontren Kementerian Agama Jakarta Timur, dan kepada Bapak Lurah Batu Ampar, Bapak Rusman Rusli SOS MSI, dan kepada Bapak Ahmad Syukri selaku Ketua Ranting PBNU Kramat Jati, dan seluruh tamu undangan, dan kepada seluruh ustadz-ustadzah semuanya, dan kepada bapak ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum sekalian. Dan kita berharap semoga langkah kaki serta effort yang telah kita keluarkan sama-sama demi menyukseskan acara ini, semoga dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kami Pondok Pesantren Kurotayun alhamdulillah hari ini mengadakan akhirus sanah atau penutupan tahun, yang mana tahun ini adalah tahun berkesan untuk kami karena salah satunya ada dari kurang lebih dari 3 santri kami yang telah menuntaskan hafalannya 5, mohon maaf 4, Masya Allah, 4 santri kami yang telah menuntaskan seluruh hafalannya dan telah mentasmikan. Alhamdulillah tadi yang sudah dilihat munaqashah ini merupakan salah satu kebanggaan bagi kami, tidak hanya di dunia namun kelak di akhirat insyaallah. Dan juga kami Pondok Pesantren Kurotayun ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala kepercayaan dari Bapak Ibu semuanya, Abi dan Umi semuanya yang telah mempercayakan kepada kami untuk ikut serta membantu mendidik putra putri ibu bapak semuanya. Semoga amanah ini bisa kami jaga dan amanah ini bisa kami emban dan kami lakukan sebaik mungkin. Dan kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia biasa yang terkadang tidak luput dari salah dan tidak luput dari khilaf. Maka dari itu kami memohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya
apabila selama 1 tahun ini atau selama beberapa tahun ini di dalam berinteraksi, di dalam kita bersosialisasi, dalam pengajaran dan lain sebagainya, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah segala hal yang membuat hati kami sakit, hati kami tidak berkenan, yang mungkin tidak tanpa disadari dilakukan oleh anak-anak atau siapapun itu, insya Allah sudah kami maafkan bahkan sejak mereka melakukannya. Mengapa? Karena kami paham bahwa yang pahit bukan hanya menuntut ilmu, melainkan juga menyebarkan ilmu agama. Semuanya adalah hal yang pahit, dan itu adalah bagian dari perjuangan, bagian dari pengorbanan. Maka dari itu kami meminta maaf dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan teruntuk kepada para wisudawan nanti, yang mana hari ini total ada 22 yang lulus dari Ulia dan Wusta. Namun di hari ini yang hadir hanya 21 karena yang satu masih di Aceh ya, karena jaraknya terlalu jauh, namun insya Allah hatinya selalu berdekatan dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami berpesan bahwa di kita mengangkat tema Dream, Believe, Achieve menuju generasi Rabbani yang Qur'ani di era digitalisasi. Kalau kita melihat tema ini sebetulnya sudah cukup bagi kita untuk menjadi pedoman, khususnya bagi para wisudawan dan seluruh santri-santri. Mengapa? Ketika kita memiliki dream, memiliki mimpi, dan kita believe, kita percaya akan mimpi kita, dan kita percaya akan diri kita bahwa kita mampu mewujudkannya, maka insya Allah kita akan meraih achieve, kita akan meraih itu semuanya. Dan generasi yang Rabbani adalah generasi yang berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya untuk seluruh santri yang lulus ataupun seluruh santri yang hari ini akan pulang ke rumahnya masing-masing, maka pesan saya adalah kun rabbaniyan wala takun ma'hadiyan. Jadilah kalian hambanya Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi hambanya pesantren. Maksudnya apa? Jadilah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, ada Allah di sana. Karena kalau kalian hanya menyembah pesantren, contohnya apa maksudnya menyembah pesantren ini? Tahajudnya cuma di pesantren doang. Baca Qur'annya cuma di pesantren doang. Ngajinya cuma di pesantren doang. Ya. Di rumah lupa segala-galanya. Lupa dengan Qur'annya, lupa dengan ilmunya, lupa dengan akhlaknya, lupa dengan adabnya. Maka jangan jadilah kalian budak pesantren. Jangan kalian jadi menjadi hambanya pesantren. Jadilah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di luar enggak ada ustaz. Di luar enggak ada ustazah. Di rumah enggak ada ustaz sama ustazah. Enggak mungkin ustazah yang nginep di rumahnya masing-masing kan? Tapi di rumah ada Allah Subhanahu wa taala. Di pasar ada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ke mall, di mall ada Allah Subhanahu wa taala. Kalian main kemanapun, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kalian hambanya Allah dimanapun berada, lakukan bahwa kalian adalah muslim sejati, bahwa kalian adalah muslim yang benar-benar menjalankan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena rutinitas kalian di sini bukan rutinitas seorang santri saja, melainkan rutinitas seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dan kita tidak pernah melarang, silahkan kalian bermain, silahkan kalian di era digitalisasi ini main medsos, tapi sebarkan kebaikan, sebarkan hal-hal positif. Jangan hanya menyebarkan di status kalian segala hal yang tidak baik. Kalian adalah santri, dan kalian harus paham bahwa kalian adalah santri. Jangan sampai kalian pulang di rumah, kalian lupa bahwa kalian santri. Hafalan kalian
juz-juz yang kalian telah hafalkan, itu semuanya hanyalah angka. Ilmu kalian itu semua hanyalah huruf-hurufan doang. Kalau kalian tidak menerapkannya dalam kehidupan kalian, kalau kalian tidak mempelajarinya dan menerapkan dalam kehidupan kalian, maka itu semua adalah angka. Orang nggak nanya, ini ente juz berapa? Enggak. Tapi orang akan melihat kalian baik ketika kalian mempunyai adab dan akhlak yang baik. Meskipun juz 30 atau bahkan hafal juz 50 juz, ya. Kalau akhlaknya, mohon maaf, su'ul khatimah, su'ul adab kepada teman, kepada tetangganya, maka mereka nggak ngelihat hafalannya. Yang mereka lihat adalah perilaku kalian. Maka cirikanlah kalian sebagai seorang santri yang baik dengan akhlak kalian, dengan adab kalian, dengan siapapun yang kalian ini, terutama dengan ibu bapak kalian. Jangan sampai kalian di rumah keluar kata-kata, ayo nak, tahajud, ngantuk mah. Jangan. Kami berpesan ibu-ibu, kalau ada anak yang ngomong lapor ke ustadz sama ustazahnya. Ya, lapor sama ustadz dan ustazahnya. Biar kami bilangin mereka. Ya. Jangan sampai karena orang tua itu, orang tua kalian menaruh kalian di pesantren itu dengan segala harapan, dengan segala cita-cita. Kalau kalian di rumah malah kembali lagi ke kalian asalnya, nggak menjalankan apa-apa yang telah kalian jalankan di pesantren, maka khawatir itu akan menjadi kekecewaan bagi orang tua kalian. Maka jangan sampai kita menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tuanya. Orang tua kita harus tahu, ini ibu bapak-bapak ini nih, ya, beliau udah bekerja keras demi kalian. Orang tua kalian sudah bekerja keras demi kalian, membiayai kalian. Maka jangan sampai kita mengecewakan kerja keras mereka. Jangan sampai kita membuat mereka menjadi putus asa. Jangan. Lakukan segala hal yang di pesantren, pindahkan ke rumah kalian. Ilmu kalian yang sesungguhnya apa? Ilmu yang kalian terapkan. Ilmu yang kalian ajarkan kepada adik kalian. Ilmu yang kalian ajarkan kepada kakak kalian. Ilmu yang kalian ajarkan kepada saudara-saudara kalian. Bahkan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang kalian ajarkan kepada orang tua kalian. Maka di sana orang tua akan merasa senang. Orang tua akan merasa puas bahwa saya tidak salah menempatkan anak saya di pesantren. Maka dari itu kami berpesan kepada para yang telah lulus, semoga yang telah lulus ya diadakan program keberlanjutan. Maksudnya bagaimana program keberlanjutan? Yang sudah punya hafalan 14 juz, lulus dari sini jangan sampai di stop. Terusin sampai 30 juz. Yang udah 26, ada yang 26 ya? Ya. Terusin 4 juz lagi tanggung. Terusin sampai 30 juz. Dan jangan sampai kalian lulus, ngafal juga lulus. Nggak ada. Nggak ada kata selesai dalam menghafal. Nggak ada kata selesai dalam menjadi hafidhul Quran. Ngafalnya ziyadahnya selesai, namun murojaahnya nggak pernah selesai. Ya. Lulus sekarang, selesai. Mondoknya selesai, tapi ngafalnya nggak pernah selesai. Maka dari itu, seorang penghafal Quran adalah mereka yang mengusahakannya seumur hidup. Menghafal Quran enggak mengusahakan dia menjadi hafal Quran itu setahun 2 tahun, enggak. Seorang penghafal Quran adalah mereka yang mengusahakannya sepanjang hidupnya. Maka dari itu jadilah kalian penghafal Quran yang baik, pelajari dan terapi selama di rumah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Semoga kita semua selalu diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di sini bisa menjadi manfaat bagi kalian, menjadi pedoman bagi kalian. Kalian boleh jadi apa saja, tapi ingat kalian punya Allah Subhanahu wa taala. Kalian boleh jadi profesi apa saja, tapi ingat setiap profesi mempunyai cara dakwahnya masing-masing. Berdakwah nggak hanya harus di mimbar, berdakwah nggak harus pakai mikrofon, tapi berdakwah adalah memakai lisanul hal, memberikan contoh kepada orang-orang bahwa saya adalah muslim yang baik dan merepresentasikan seorang muslim yang baik dan membawa harum syiar Islam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.